Halo guys, welcome back, nice people. Ketemu lagi dengan saya, Diki Satria. Kali ini saya akan mempresentasikan materi interaksi sosial, sosiologi, komunikasi. Interaksi sosial. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang interaksi sosial. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan Revina Ferendungadi, Siti Jaura Tenisa, Ulum Nafida, Adela Rizkia Putri, dan saya sendiri, Diki Satria Ramadan. Saya dari Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Oke, di sini saya akan membahas 3 bab. Yang pertama ada pengertian interaksi sosial, syarat dan jenis pengertian interaksi sosial, macam dan contoh interaksi sosial. Langsung saja kita bahas materi yang pertama. Pengertian interaksi sosial adalah suatu hubungan antara dua atau lebih individu manusia di mana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah atau memperbaiki kelakuan individu yang lain atau sebaliknya. Dan yang kedua, syarat interaksi sosial terbagi dari 2. Yang pertama konteks sosial dan komunikasi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, konteks sosial. Konteks sosial diambil dari kata Latin con atau cum, artinya adalah bersama-sama, dan tangere yang artinya menyentuh. Secara harfiah, kontak artinya bersama-sama menyentuh. Jadi konteks sosial adalah aksi kelompok atau individu yang diwujudkan dalam bentuk isyarat dan mempunyai makna untuk menerima. Penerima akan membahas aksi dengan reaksi. Kontak di sini dibedakan berdasarkan cara, sifat, bentuk, dan tingkat hubungan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, berdasarkan cara. Kontak dapat dibedakan dari caranya, yakni kontak langsung dan tidak langsung. Kontak langsung terjadi dari sentuhan fisik seperti bahasa isyarat, tersenyum, dan berbicara. Sedangkan kontak tidak langsung dilakukan dengan media tertentu seperti surat, telegram, televisi, radio, telepon, dan lain sebagainya. Yang kedua, berdasarkan sifat. Ada 3 macam kontak berdasarkan sifatnya, yakni kontak kelompok dengan kelompok, individu dengan kelompok, dan antar individu. Yang pertama, kontak antar individu dapat dilihat dari seseorang anak sedang belajar tentang kebiasaan yang dilakukan oleh keluarganya. Yang kedua, kontak kelompok dengan kelompok dapat dilihat saat pertandingan sepak bola antar siswa. Kontak antar individu dengan kelompok dapat dilihat saat guru sedang melatih murid sehingga murid mengikuti gerakan yang sama dengan guru mereka. Itulah berdasarkan sifat. Ada 3 macam kontak. Sekarang berdasarkan bentuk. Kontak mempunyai 2 macam bentuk, yakni kontak negatif dan positif. Yang pertama, kontak positif hanya terjadi pada kerjasama. Hal ini dapat dilihat saat penjual melayani pembeli dengan baik. Yang kedua, kontak negatif hanya terjadi pada pertentangan dan dapat memutuskan interaksi seperti perang antara Israel dan Lebanon. Dan yang terakhir, berdasarkan tingkat hubungan, dibagi menjadi kontak primer dan sekunder. Kontak primer dapat terjadi saat orang tersebut langsung bertemu. Contohnya, saat melempar senyum, berjabat tangan, dan lain sebagainya. Yang kedua, kontak sekunder hanya terjadi melalui media atau perantara. Media tersebut bisa berupa alat atau orang. Kontak ini dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Misalnya saat Anda berbicara melalui telepon. Itulah tadi kontak sosial. Sekarang kita akan membahas komunikasi. Pengertian komunikasi adalah pembacaan perasaan atau gerak-gerik fisik, kemudian akan muncul ungkapan perasaan dan sikap seperti menolak, takut, ragu, senang, dan lain sebagainya. Nanti komunikasi mempunyai unsur yang terdiri dari pengirim, yang artinya pengirim merupakan orang yang mengirimkan pesan kepada orang lain dan biasa disebut sebagai komunikator. Yang kedua, penerima adalah orang yang menerima pesan dari pengirim atau disebut komunikan. Yang ketiga, pesan adalah informasi yang disampaikan oleh pengirim kepada penerima. Yang keempat, media merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan tersebut. Media terdiri dari 4 kelompok, yakni media massa, media publik, media kelompok, dan media antar pribadi. Yang kelima, feedback atau umpan balik merupakan reaksi yang dilakukan penerima terhadap pesan yang sudah diterima. Itulah tadi syarat interaksi sosial. Sekarang masuk yang ke jenis interaksi sosial. Terdapat 3, ada individu dengan individu, individu dan kelompok, kelompok dan kelompok.
kita akan bahas satu persatu, individu dengan individu. Interaksi sosial individu dengan video adalah interaksi ketika dua individu bertemu secara langsung dan melakukan interaksi satu sama lain. Walaupun itu dalam bentuk yang sederhana seperti saling menyapa dan tersenyum ketika berpasangan di jalan. Individu dan kelompok. Interaksi individu dan kelompok adalah interaksi di mana seseorang berkomunikasi dengan sekelompok orang atau lebih dari 3 orang, seperti misalnya seorang yang berorasi di podium dan sebagainya. Dan yang ketiga, interaksi kelompok dan kelompok adalah interaksi ketika dua kelompok yang berbeda saling bertemu. Komunikasi yang terjalin bukan lagi berkaitan dengan hal-hal yang bersifat pribadi, melainkan kepentingan kelompok. Contohnya, pertemuan antar ormas dan lain sebagainya. Itulah jenis interaksi sosial. Kita akan lanjut macam-macam interaksi sosial. Di sini terbagi menjadi dua, asosiatif dan disosiatif. Kita bahas asosiatif. Adalah hasil hubungan positif dan dapat menghasilkan persatuan. Berikut ini adalah macam-macam interaksi sosial asosiatif. Ada 4 macam. Yang pertama, kooperasi. Adalah usaha bersama menjadikan orang-orang untuk tujuan bersama. Dalam kerjasama tersebut, orang-orang akan saling mendukung, bersinergi, dan saling membantu. Hasil dari kerjasama ini dapat menghasilkan kerukunan seperti gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat desa. Yang kedua, akomodasi. Apabila masyarakat mematuhi semua norma yang berlaku di wilayahnya, maka hal ini disebut sebagai akomodasi. Bentuknya adalah eliminasi, segregasi, adjudikasi, konsilasi, mediasi, kompromi, dan koersi. Tujuannya adalah menyatukan pemahaman dari berbagai kelompok tersebut sehingga tidak ada yang bertikai. Yang ketiga, asimilasi. Adalah peluburan dua kebudayaan berbeda dan menjadi satu kebudayaan baru untuk tujuan bersama. Yang terakhir, akulturasi. Ini mirip dengan asimilasi, namun kebudayaan asli dari kelompok tersebut masih ada. Dua budaya berpadu dan menghasilkan budaya baru tanpa membuat budaya asli hilang. Dan sekarang yang kedua, dari macam interaksi sosial, yaitu disosiatif. Disosiatif adalah hasil hubungan negatif dan dapat menimbulkan perpecahan. Berikut ini adalah macam-macam interaksi sosial disosiatif. Yang pertama ada oposisi. Adalah kelompok atau individu yang menyalahkan dan menentang sesuatu yang sudah lama dan pelakunya disebut sebagai oposan. Yang kedua, kompetisi. Usaha yang dilakukan untuk meraih prestasi dan menentukan yang terbaik. Yang ketiga, kontravensi. Ini berada di tengah-tengah antara kompetisi dan oposisi. Hal ini membuat individu merasa bimbang karena ketidakpastian dari individu lain atau menyembunyikan perasaannya karena individu lain. Itulah macam interaksi sosial. Kita akan lanjut ke ciri interaksi sosial. Yang pertama, ciri interaksi sosial adalah ada pelaku dengan jumlah lebih dari 1 orang. Yang kedua, komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Yang ketiga, ada dimensi waktu atau lampau, kini, atau masa mendatang yang menentukan sifat aksi yang sedang berlangsung. Yang keempat, memiliki tujuan-tujuan tertentu. Oke, itulah sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada yang kurang jelas, langsung aja di komen di bawah. Oke guys, terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat materi yang saya berikan. Mohon maaf ada kurang dan lebihnya. Dan silakan kalau ada pertanyaan, silakan di komen di bawah. Dan jangan lupa di like, di komen positif, dan di share jika ini bermanfaat. Dan jangan lupa setiap hari Senin dan Kamis upload jam 7 malam. See you.